Yang pertama, kaful adza atau menahan diri dari mengganggu, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya, tauladan terbaik dalam sejarah peradaban manusia. Beliau mendorong umatnya untuk berakhlak mulia karena akan ada balasan yang luar biasa yang akan didapatkan seorang hamba ketika ia berakhlak mulia. Karena dengan akhlak mulia seseorang akan dapatkan kemuliaan dekat dengan Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat kelak adalah orang yang terbaik akhlaknya. Dan orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku pada hari kiamat kelak adalah sarsarun, mutasyaddiqun, dan mutayfiqun. Sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami sudah tahu arti sarsarun dan mutasyaddiqun. Lalu apa arti mutayfiqun? Beliau menjawab, orang yang sombong. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa orang yang paling dekat dengan beliau adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Maka apabila akhlak Anda semakin mulia, niscaya kedudukan kita di hari kiamat kelak akan semakin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan ikutilah perbuatan dosa dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya, dan pergaulilah orang dengan akhlak yang baik. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, Rasulullah menyebutkan perintah berakhlak secara terpisah dikarenakan kebanyakan orang mengira bahwa ketakwaan itu hanya berkutat dengan masalah pemenuhan hak-hak Allah dan tidak berurusan dengan pemenuhan hak-hak hamba-hambanya. Dan orang yang menunaikan hak-hak Allah sekaligus hak-hak sesama hamba dengan baik adalah suatu yang sangat jarang ditemukan kecuali pada diri para nabi dan orang-orang yang jujur. Pendengar yang dirahmati Allah, berikut ada dua macam akhlak mulia yang harus dimiliki seorang muslim. Yang pertama, berakhlak mulia kepada Allah, yaitu senantiasa ridha terhadap ketetapan hukumnya, baik yang berupa aturan syariat maupun ketetapan takdir, menerimanya dengan lapang dada tanpa keluh kesah, tidak berputus asa ataupun bersedih. Apabila Allah mentakdirkan sesuatu yang tidak disukai menimpa seorang muslim, maka hendaknya dia ridha terhadapnya, pasrah dan sabar dalam menghadapinya. Dia ucapkan dengan lisan dan hatinya, aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Apabila Allah menetapkan keputusan hukum syar'i kepadanya, maka dia menerimanya dengan ridha dan pasrah
tunduk patuh melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan dada yang lapang dan hati yang tenang. Inilah makna berakhlak mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu berakhlak mulia kepada sesama manusia. Adapun berakhlak mulia kepada sama hamba ialah dengan menempuh cara sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, yaitu yang tercakup dalam 3 ungkapan berikut ini. Yang pertama, kaful adza atau menahan diri dari mengganggu, yaitu dengan tidak mengganggu sesama baik melalui ucapan maupun perbuatannya. Kemudian yang kedua, badlun nada atau memberikan kebaikan yang dipunyai, yaitu rela memberikan apa yang dimilikinya berupa harta atau ilmu atau kedudukan dan kebaikan lainnya. Dan yang ketiga, talaqatul wajhi atau muka berseri-seri, yaitu dengan cara memasang wajah berseri apabila berjumpa dengan sesama, tidak bermuka masam atau memalingkan pipi. Inilah akhlak yang mulia. Orang yang dapat melakukan ketiga hal ini, niscaya dia juga akan bisa bersabar menghadapi gangguan yang ditimpakan manusia kepadanya. Sebab sabar menghadapi gangguan mereka termasuk akhlak mulia juga. Bahkan jika dia mengharapkan pahala dari Allah atas kesabarannya, tentulah ia akan membuahkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang budiman, akhlak yang mulia akan menjadi sebab seorang masuk surga. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sebab paling banyak yang mengakibatkan orang masuk surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Beliau juga ditanya tentang sebab paling banyak yang mengakibatkan orang masuk neraka. Maka beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan mengenai perintah berakhlak mulia. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa berakhlak mulia, baik kepada Allah maupun kepada sama manusia. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.